Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan Thariqul Wusulnya. Kita masih pada fawaid kitab Raf'il Malam Anil A'immatil A'lam. Beliau berkata, lakin idza wujida liwahidin minhum qawlun qad jaa hadithun sahihun bi khilafihi fala budda lahu min udhrin fi tarkihi. Namun kata beliau, apabila kita dapati seorang ulama yang ternyata pendapatnya bertabrakan dengan hadis yang sahih, maka harus kita berikan udzur, ya. Harus kita berikan alasan untuk ulama tersebut. Wa jami'ul a'dzar thalathatu asnaf. Dan alasan-alasan ini ada 3 macam. Ahaduha, yang pertama, ada mu'tiqadi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qalahu. Itu ya, dia tidak meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, karena misalnya hadisnya dhaif menurut dia. Atsani adam i'tiqadi iradatu tilkan mas'alah bidzalikal qaul. Atau hadisnya sampai kepada dia namun dia tidak meyakini bahwa maksud Nabi itu seperti itu. Ya. Karena mungkin bisa jadi karena adanya dalil lain yang menurut dia itu memalingkan maknanya. Wa tsalits, yang ketiga, i'tiqadu anna dzalikal hukmu hukma mansukhun. Yaitu dia meyakini bahwa hukumnya sudah terhapus, sudah dihapus sehingga tidak bisa diamalkan. Nah, ini kata beliau ya 3 alasan yang paling utama ya ketika kita dapatkan ada pendapat ulama terdahulu kok ya pendapatnya tidak sesuai dengan hadis yang sahih. Kemudian beliau mengatakan bahwa 3 alasan ini ya mempunyai 10 sebab. As-sababul awal, sebab yang pertama, alla yakunal hadits qad balaghahu. Yaitu hadisnya belum sampai kepada dia. Iya. Sehingga karena hadis itu belum sampai kepada dia, akhirnya dia berpendapat dengan pendapat yang berbeda tentunya. Karena tidak mungkin ya seseorang bisa menguasai seluruh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, fa innal ihatata bi hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam takun li ahadin minal ummah. Ya, karena menguasai seluruh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada seorang pun umat yang mampu itu. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawakan hadis atau berfatwa atau memberikan sebuah keputusan atau melakukan sesuatu, itu didengar oleh sebagian sahabat, dilihat oleh sebagian sahabat, sementara yang lainnya tidak mendengarnya. Ya. Sehingga pada waktu itu para ulama pun demikian. Ya, terkadang ada hadis yang sudah sampai kepadanya, tapi juga ada hadis yang belum sampai kepadanya namun sampai kepada ulama yang lain. Ya. Makanya kata beliau, wa innama yatafaddalu al-ulama'u minas sahabah wa min ba'dihim bi kathratil ilmi aw jawdatihi. Makanya para ulama sahabat dan setelahnya ya bertingkat-tingkat dari sisi apa? Banyaknya ilmu. Wa amma ihatatu wahidin bi jami'i hadithi Rasulullah SAW fa hadza la yumkin iddi'ahu qattu. Adapun yang untuk menguasai seluruh hadis Rasul SAW, maka tidak mungkin ada seorang ulama yang mengaku-ngaku demikian. Ya. Nah, ini adalah sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, as-sababu tsani an yakuna al-haditsu qad balaghahu lakinnahu lam yathbut indahu. Hadisnya sudah sampai tapi dari jalan yang lemah. Ya. Sehingga karena dia melihat dan menganggap hadisnya lemah, dia tidak mau mengamalkannya. Misalnya sampai kepadanya tapi dari jalan yang terputus, atau dari jalan yang bersambung tapi perawinya dhaif misalnya. Sehingga akhirnya ia tidak berpendapat demikian. Sementara ulama lain sampai kepadanya dari jalan yang sahih. Itu sangat mungkin terjadi ya hal Islam. Nah, ini ya 2 sebab di antara 10 sebab dan kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang